Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 10, terkhusus kepada rekan-rekan dari KMPPI, Asahpena, Pelita, LKIS, dan FDPNI. Ini adalah bagian dari meaningful participation untuk mendapatkan informasi, mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan undang-undang Sisdiknas yang akan datang. Karena merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa undang-undang tersebut sudah cukup tua dan tidak lagi relevan untuk menjawab tuntutan zaman. Maka anggota DPR, dalam hal ini Komisi 10, memiliki semangat untuk merekonstruksi kembali sistem pendidikan nasional kita ke depan. Karena ini juga nyambung dengan program Astacita dari Presiden kita. Terima kasih sebelumnya atas informasi-informasi yang kami dapatkan dari Bapak Ibu. Dan memang poin-poin yang menjadi pokok bahasan ke depan berkait dengan undang-undang Sisdiknas tersebut, termasuk di dalamnya adalah hak dan perlindungan terhadap guru, juga di dalamnya termasuk dosen, bahkan tenaga pendidik. Di samping itu juga kami mencoba melakukan formulasi mengenai gaji dan fasilitas yang akan didapatkan oleh guru dan dosen. Apakah ada beberapa pendapat mengatakan menyesuaikan dengan UMR, tapi kalau bicara dengan UMR, ya ada juga yang bilang tidak sanggup. Jadi memang semua ini, informasi-informasi ini kita formulasikan menjadi satu rumusan yang nantinya bisa menjawab tuntutan terhadap keinginan para guru, termasuk di dalamnya para tenaga pendidik. Karena terus terang, dari informasi-informasi yang kami kumpulkan, banyak para tenaga pendidik, termasuk guru dan dosen, mengeluh mengenai tunjangan ataupun kesejahteraan mereka. Jadi semua kita berkewajiban bagaimana caranya memformulasikan agar guru-guru kita ini sejahtera. Karena harapan kami, kalau guru sejahtera, dedikasi mereka pun untuk mengemban tugas itu akan jauh lebih optimal. Karena banyak pendapat mengatakan murid atau anak didik berhasil ketika gurunya juga sejahtera. Jadi ini menjadi strength point bagi kita bersama agar nantinya dalam formulasi Sisdiknas yang akan datang, kita mencoba reformulasi yang baik bagaimana caranya agar guru-guru kita, termasuk dosen dan tenaga pendidik yang akan datang, bisa kita perjuangkan hak dan kesejahteraan mereka. Di samping itu memang ada juga banyak keluhan tentang sarana prasarana yang tidak merata. Ya, ini menjadi persoalan juga bagi kita. Kami berharap Bapak Ibu terus memberi masukan kepada kami agar nantinya reformulasi terhadap bagaimana distribusi sarana prasarana itu bisa merata dengan baik, bisa diterima dengan baik di daerah-daerah terpencil, di daerah 3T. Terkhusus kepada KMPPI, ini kami mendapatkan catatan-catatan yang bagus dan ini menjadi satu referensi bagi kami. Tadi rekan kami Pak Pur sudah menyampaikan ada semacam handicap bagi kita lah secara khusus, karena sesuai dengan undang-undang yang menyebutkan bahwa ada mandatory spending 20% yang seyogianya itu sesuai dengan aturan. Harapan kita bahwa ketika mandatory spending ini sudah final menjadi satu kesepakatan dan ketentuan yang dikerjakan, seharusnya kementerian-kementerian teknis itu tidak perlu lagi minta anggaran seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pur. Seharusnya itu menteri teknis sudah berdiskusi saja, alokasi-alokasi saja, kemana ini 20% mandatory spending. Tapi realitanya kita lihat bahwa kementerian-kementerian teknis itu pun harus tetap mengajukan tambahan anggaran. Padahal alokasi mandatory spending 20% sudah final dan itu menjadi satu ketentuan. Ya. Dan selanjutnya, ya, poin-poin yang menjadi masukan yang perlu bagi kami adalah masalah distribusi guru ini. Ini terus terang dari daerah-daerah kami boleh dapatkan mereka
banyak kekurangan guru. Tapi di sisi lain, kalau dibebankan kepada pemerintah daerah agak berat. Maka ada pemikiran-pemikiran yang mengusulkan bagaimana sekiranya mengenai pendidikan ini disentralisasi. Ini kami betul-betul butuh masukan. Apakah mengenai pendidikan ini sentralisasi kembali atau tetap menjadi desentralisasi dengan poin-poin atau klausel-klausel tertentu sehingga tidak ada ketimpangan distribusi guru. Karena di satu sisi ada daerah gurunya berlebih, tapi di sisi lain ada daerah yang kurang guru. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Poin yang selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah mengenai tata kelola pendidikan. Tadi dari forum dari FDPNI, ya, dari FDPNI mengusulkan agar Politeknik itu bisa bertransformasi menjadi universitas. Bahkan ada tadi akademi, komunitas bisa transformasi menjadi politeknik. Ini perlu masukan secara spesifik dan mendalam, karena jangan-jangan nanti seperti IKIP yang bertransformasi menjadi universitas, ini yang dulunya dia spesifik mengurus guru, tapi bertransformasi menjadi universitas, outputnya menjadi ada perhatian-perhatian khusus lagi. Jadi kami mohon ada semacam pemikiran yang komprehensif mengenai politeknik yang bertransformasi menjadi politeknik universitas atau akademi komunitas yang bertransformasi menjadi politeknik. Ini perlu ada semacam kajian yang komprehensif bagi kami untuk nantinya kalau ada itu kita bisa bicarakan lebih lanjut. Dan yang selanjutnya perlu masukan dari Bapak Ibu mengenai muatan kurikulum agar SMK ya ada linearitasnya dengan politeknik ataupun vokasi, karena di sekolah dasar menengah kan sudah ada vokasi. Nah, kita masuk ke politeknik harusnya ada semacam kajian bagaimana linearitas antara kurikulum di vokasi di tingkat menengah kepada tingkat jenjang yang lebih tinggi. Ya. Dan yang terakhir adalah kepada KMPPI. Ya, kami berharap yang kami sampaikan tadi ada kajian yang lebih komprehensif untuk nanti kita bahas bersama. Demikian, terima kasih atas masukan dan informasi yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Saya Sabam Sinaga dari Fraksi Demokrat, Dapil Sumatera Utara II. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Pak Sabam.